Terima kasih kepada paduan suara Fidelis, anak-anak kita yang boleh melayani, memuji, menyembah kepada Tuhan. Mari sama-sama saya mengajak kepada kita semua, kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh memimpin dan menyertai kami. Sehingga pada hari ini kami boleh datang berbakti, memuji, menyembah kepada Tuhan. Dan kami juga mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau boleh berfirman kepada kami, dan Tuhan sendiri yang boleh bertahta di dalam hati dan pikiran kami, sehingga Engkau sendiri yang boleh memampukan kami untuk mengerti akan isi hati Tuhan, dan Tuhan juga yang boleh memampukan kami untuk melakukan, mengaplikasikan, dan menghidupi firman itu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur jikalau pada minggu ini kita boleh bersama-sama memperingati atau merayakan Thanksgiving Day. Nah, memulai di dalam khotbah saya, di mana tema yang akan kita bahas bersama-sama yaitu Unstoppable Thanksgiving. Biarlah ini boleh menjadi satu bagian di dalam setiap hidup kita, bagaimana tak henti-hentinya di dalam hidup kita di tengah-tengah pergumulan yang sangat tidak mudah, kita boleh mengucap syukur senantiasa di dalam Tuhan. Nah, di dalam memulai khotbah saya ingin menyampaikan sebuah kisah atau sebuah cerita di mana ada seorang mantan wali kota di Jepang, di desa Fuda yang bernama Koto Wamura. Nah, Koto Wamura, dia adalah seorang mantan wali kota Fuda, dan di mana di dalam masa pemerintahannya, kira-kira tahun 1900-an, dia membangun sebuah seawall atau bendungan di tempat yang, di desanya yang sangat besar sekali. Dan itu adalah satu kondisi di mana satu tempat yang sangat besar dibangun dengan tembok yang sangat tinggi. Dengan satu tujuan bahwa ketika dia membangun seawall itu atau bendungan yang besar itu adalah untuk mencegah terjadinya tsunami yang akan melanda desa mereka. Tentu ini adalah satu proyek yang besar dan memakan banyak dana juga yang tidak sedikit. Kira-kira kalau dihitung atau dikurskan di dalam rupiah itu kurang lebih hampir 500 miliar. Berarti ini adalah satu proyek yang penting yang dibangun dengan jangka waktu yang tidak singkat juga. Kurang lebih 12 tahun di mana dia membangun seawall tersebut. Namun ketika dia membangun seawall tersebut untuk mencegah terjadinya tsunami, banyak sekali dia mendapatkan kritikan-kritikan yang begitu tajam sekali kepada dia. Entah itu penduduk desanya, baik itu orang-orang Jepang yang lainnya, yang mengkritik bahwa pembangunan ini adalah satu pembangunan yang sia-sia, yang menghabiskan dana, dan pembangunannya tidak ada gunanya. Karena setelah pengalaman-pengalaman orang-orang Jepang dilanda beberapa tsunami, kira-kira 2 kali dilanda oleh tsunami yang besar, maka di tahun-tahun selanjutnya mereka tidak mengalami badai tsunami itu. Tetapi ketika Kotoku Wamura ini meninggal kira-kira tahun 1997 atau 1998, maka pada tahun 2011, tepatnya 11 Maret 2011, maka Jepang dilanda oleh gempa bumi yang besar. Dan di situ terjadi satu peringatan tsunami yang besar. Maka ketika Jepang itu dilanda tsunami yang besar, hanya ada satu tempat yang tidak mengalami kerusakan yang besar, yaitu Fudai. Karena ditahan oleh seawall yang begitu besar itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kisah ini, seringkali terkadang kita tidak mengerti akan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan kita merasa bahwa ketika Tuhan mengatur hidup kita, Tuhan ini rasanya tidak cocok dengan cara kita, gaya kita, pemikiran kita. Tuhan, seharusnya Tuhan melakukan hidup saya itu seperti ini, seperti itu. Bukan dengan cara yang begini, bukan dengan cara yang begitu. Sehingga kita menganggap bahwa Tuhan itu telah melakukan sesuatu cara yang salah mengatur hidup kita. Dan seharusnya Tuhan itu mengatur seperti apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau, dengan cara kita, dengan kemampuan kita, dengan kehebatan kita dan sebagainya. Dan disinilah pada akhirnya kita tidak pernah belajar untuk bersyukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan telah titipkan, yang Tuhan telah berikan itu di dalam kehidupan kita. Nah, dengan demikian juga bangsa Israel ketika dia berkali-kali Tuhan memperingati bangsa ini
supaya kembali kepada firman, supaya mereka mentaati firman Tuhan, supaya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi mereka terus-menerus mengeraskan hati mereka, memberontak kepada Tuhan. Mereka melawan Tuhan. Tuhan telah mengutus berbagai macam, baik itu mujizat, baik itu nabi-nabi yang menyuarakan supaya bangsa Israel itu kembali kepada Tuhan. Tetapi mereka terus-menerus memberontak, melawan, dan tidak mentaati akan firman Tuhan. Sampai pada akhirnya, ketika kita membaca sejarah bangsa Israel, pada masa pemerintahan Raja Yehuda yang terakhir, yaitu Raja Zedekia, maka Tuhan telah menubuatkan melalui Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, bahwa bangsa ini ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuang mereka. Dan pada masa itu juga, mereka akhirnya dibuang ke Babel selama 70 tahun. Ini adalah satu masa yang sangat tidak mudah. Sesuatu hal yang sangat mengerikan dan menakutkan. Dan ketika mereka mengalami hal ini, maka disitulah kita bisa melihat para penulis Mazmur ini, mereka menuliskan satu kisah kehidupan mereka ketika mereka berada di tengah-tengah pembuangan itu. Tetapi ketika mereka berada di pembuangan itu, bukan berarti Tuhan mengabaikan mereka. Tuhan tetap memperhatikan mereka. Tuhan tetap memelihara hidup mereka. Sampai pada akhirnya ketika masa 70 tahun itu telah selesai, mereka dibawa kembali dengan cara yang begitu luar biasa, dengan cara yang ajaib. Mereka kembali ke tanah perjanjian itu, ke tanah kampung halaman mereka di tanah Yehuda. Dan terjadi satu sukacita, sorak-sorai yang begitu besar di dalam bangsa Israel itu. Dan untuk memahami bagaimana mereka bersukacita, bagaimana mereka bergumul ketika mereka menghidupi kehidupan mereka di dalam masa yang lampau itu. Nah, kita belajar dari satu bagian, yaitu di dalam Mazmur 126. Mari sama-sama kita membuka bagian ini, yaitu di dalam Mazmur 126. Nah, Mazmur 126 ini adalah satu rangkaian yang terkait antara Mazmur 126, 127 dan 128. Jadi nanti kita hanya fokus di dalam Mazmur 126. Nah, Bapak Ibu bisa membacanya di rumah di dalam Mazmur 127, 128 yang menjadi sebuah rangkaian pujian yang saling sambung menyambung. Nah, kita hanya fokus di dalam Mazmur 126. Mari kita membaca bagian ini bersama-sama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, di dalam Mazmur 126 ini setidaknya ada dua bagian yang akan kita renungkan bersama-sama. Bagaimana perjalanan hidup bangsa Israel ketika mereka kembali dari pembuangan ke dalam tanah Yehuda. Yang pertama, kita bisa belajar bahwa mereka belajar untuk bersyukur atas segala pertolongan Tuhan di masa yang lalu. Ini adalah sesuatu hal yang sangat tidak mudah ketika mereka menuliskan pujian ini, nyanyian ini. Karena ketika mereka berada di dalam tanah pembuangan itu, jelas-jelas sekali di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, ini memberikan satu ungkapan syukur, sukacita. Satu lagu pujian yang begitu riang, gembira, yang meluap-luap, yang menyatakan sebuah sukacita ketika mereka menyusuri dari Babel itu. Kalau konteks Babel kita lihat di peta itu, kurang lebih itu adalah Irak saat ini gitu ya. Dan mereka dalam perjalanan yang panjang menuju ke tanah Yehuda itu. Dan mereka menyanyikan sepanjang perjalanan itu ada satu sukacita. Karena mereka melihat kembali Sion yang dipulihkan.
Nah, penafsir Bapak Gereja, Bapak Reformator, yaitu John Calvin, menafsirkan bagian ini bahwa ketika Mazmur 126 ini ditulis, dia meyakini bahwa konteks di penulis Mazmur ini menyatakan tentang sebuah pembebasan dari bangsa Israel ketika mereka dibuang ke Babel. Dan kemungkinan besar pemazmur yang menuliskan puji-pujian ini atau lagu ini adalah Ezra, yang mengingatkan kembali tentang pembebasan daripada orang Israel kembali kepada Babel. Nah, memang kita bisa melihat di dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat Ezra pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Maka di situ digambarkan ketika Raja Kores dengan cara yang ajaib, dia memberikan sebuah pembebasan kepada Israel itu untuk kembali pulang ke tanah air mereka. Kalau kita membaca di dalam Yeremia pasal 25 ayatnya ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Di situ Yeremia mengatakan, maka seluruh negeri ini, bahwa negeri Yehuda itu akan menjadi reruntuhan dan ketandusan. Dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Ketika kita membayangkan mereka yang hidup di tanah pembuangan selama 70 tahun. Maka kalau saya ketika merenungkan bagian ini, saya mencoba menempatkan posisi saya ketika berada di dalam pembuangan tersebut. Ketika di tempat yang sangat asing, di tempat yang tidak dikenal, di tempat yang jauh dari kampung halaman, mungkin ketika tinggal di situ, ini adalah satu hidup yang tidak nyaman. Merasa bahwa hidup ini sangat tidak berarti. Hidup seperti tidak mempunyai sebuah identitas. Sebuah identitas tentang pribadinya. Tentang identitas akan bangsanya. Yang pernah merdeka. Yang mempunyai sebuah nama. Sebuah bangsa yang dikagumi oleh banyak bangsa. Tetapi mereka ditaklukkan dan sekarang menjadi tawanan. Hidup di tengah-tengah bangsa asing yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Dan disitulah mereka hidup sebagai seorang budak yang harus bekerja, yang tidak bisa menikmati kebebasan dan tidak leluasa untuk beribadah dan tidak bisa memberikan sebuah kurban persembahan kepada Allah di baitnya seperti yang mereka lakukan di masa-masa yang lampau. Dan bahkan bagaimana mereka bekerja dan mereka untuk menghidupi kecukupan keluarga, anak, istri, dan lain sebagainya. Dan mungkin ketika di tengah-tengah kesulitan itu, ada suara-suara yang mungkin bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Bukankah kami ini adalah umat pilihan-Mu? Bukankah kami ini adalah umat kesayangan-Mu? Mengapa Tuhan Engkau membuang kami? Mungkin setiap malam mereka berkeluh kesah, mereka berseru, mereka memohon, dan bahkan air mata itu sering kali menjadi makanan siang dan malam. Seperti yang dikatakan oleh Mazmur. Makananku siang dan malam itu adalah air mata. Sehingga orang itu berkata-kata kepada aku. Seperti mengolok-olok kepada aku. Di manakah Allahmu itu? Oh Tuhan, jawablah kami. Tolonglah kami. Saudara, di posisi seperti ini, kita sangat memahami bahwa kondisi di tengah-tengah pembuangan itu adalah sebuah masa yang sangat tidak mudah. Namun Tuhan tidak membuang mereka. Tuhan tidak membuang umat pilihannya. Tuhan tetap memelihara umat pilihannya. Maka disitulah Tuhan memberikan sebuah janji penghiburan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-30 ayat yang ke-18 dan 19. Di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku, yaitu Allah, akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali atas reruntuhannya. Dan puri itu akan kembali berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka. Juga suara orang yang bersukaria akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkekurangan lagi. Sehingga kita melihat ketika di dalam ayat yang pertama Mazmur 126 ini. Di situ dikatakan ketika Tuhan memulihkan Sion
Nah, kata memulihkan ini adalah sesuatu kata yang sangat penting sekali, yang menyiratkan tentang bukan hanya sebuah kondisi keadaan Israel secara fisik, di mana mereka dari Babel kembali ke tanah kelahiran mereka di Yehuda. Bukan hanya itu saja, tetapi ini menyiratkan tentang sebuah tindakan Allah yang penuh kasih untuk membalikkan keadaan mereka. Seorang teolog yang bernama John Stott, dia mengatakan bahwa ketika bangsa Israel ini diselamatkan, ini bukan hasil usaha manusia. Tetapi ketika mereka diselamatkan itu adalah anugerah dan kebaikan Allah. Maka pembebasan Israel dari Babel itu adalah contoh nyata dari kasih dan kemurahan Tuhan dan diberikan tanpa syarat. Kira-kira di tahun 1963, seorang tokoh yang bernama Martin Luther King yang memperjuangkan hak-hak sipil. Ketika dia pada tanggal 28 Agustus tahun 63, dia berpidato selama 17 menit di Lincoln Memorial. Dan ketika sebelum dia berpidato, dia berkumpul bersama dengan beberapa sahabat-sahabatnya untuk menyampaikan atau dia mau mengucapkan satu pidato yang penting. Dan hanya waktu yang singkat. Maka teman-temannya itu mulai berkata kepada Martin Luther King Jr. ini. Dia mengatakan, ceritakanlah kepada mereka tentang mimpi itu, Martin. Ceritakanlah kepada mereka tentang mimpi itu. Maka dengan semangat yang berapi-api, maka dia naik ke podium Lincoln Memorial itu. Dan dia mulai speak. Selama 17 menit. Dia mengatakan satu pidato yang berapi-api yang kita kenal dengan sebutan pidato, I have a dream. Aku mempunyai sebuah mimpi yang besar. Dan banyak sekali kalau kita melihat isi pidato daripada Martin Luther King Jr. ini. Setidaknya ada beberapa kalimat yang penting. Dia mengatakan begini, aku mempunyai mimpi, hai kawanku. Meskipun kita menghadapi kesulitan hari ini dan besok, aku masih mempunyai mimpi. Ini adalah mimpi yang berakar dari mimpi orang Amerika. Dan kemudian dilanjutkan, aku mempunyai mimpi bahwa suatu hari nanti, bahkan di Mississippi itu, sebuah negara bagian yang terpanggang oleh panasnya ketidakadilan, terpanggang panasnya penindasan, akan menjelma menjadi oase bagi kebebasan dan keadilan. Dia mempunyai mimpi, keempat anaknya tidak diperlakukan diskriminasi karena warna kulit yang berbeda. Tetapi ketika mereka boleh bersama-sama menikmati pendidikan, itu karena mereka memang layak untuk mendapatkannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana di dalam bagian ayat yang pertama sampai yang ketiga ini mengingatkan, kisah hidup kita, pengalaman masa lalu kita, mungkin ada pengalaman masa lalu kita yang begitu kelam. Tetapi ingatlah, Tuhan telah melakukan sebuah perkara yang besar kepada saudara dan saya, kepada bangsa Israel, dan juga kepada saudara-saudara kita yang hari ini akan menerima baptisan dan sidi. Dan kita bersyukur bahwa ketika mereka hari ini menerima sebuah komitmen yang menyatakan untuk memproklamirkan iman mereka di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan, dan di hadapan si jahat itu, yang menyatakan bahwa aku telah putus hubungan dengan masa lalu saya, dengan hubungan si jahat itu. Dan dengan anugerah Tuhan, dengan karya Tuhan yang begitu besar, yang telah menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang akan menerima baptisan dan sidi. Ini bukan hanya sekedar mimpi. Coba cubit kiri kanannya. Kamu sedang tidak bermimpi. Kamu sedang tidak bermimpi. Tuhan telah melakukan sebuah karya yang besar atas hidupmu, yang telah menyelamatkanmu, yang telah mengangkat kita dari lumpur dosa itu kepada sebuah kemenangan, sehingga kita boleh bersuka cita, mulut kita penuh dengan tawa, mulut kita penuh dengan puji-pujian kepadanya. Ini bukan mimpi, saudaraku. Mari kita bersyukur. Kita bersuka cita untuk semuanya ini karena Tuhan telah melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam hidup saudara dan saya.
dan kepada hidup kita semuanya. Dan bagian yang kedua yang kita bisa pelajari, di dalam Mazmur ini kita diajak untuk bersyukur dan percaya bahwa Tuhan akan melakukannya lagi di masa yang akan datang. Ketika kita membaca di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, maka sebenarnya ini merupakan satu gambaran. Ada satu irama lagu yang tadi awalnya di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga itu satu nyanyian yang penuh dengan sukacita yang begitu besar. Tetapi ketika masuk di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, tiba-tiba pujian ini berubah menjadi sebuah pujian yang menurun. Seolah-olah menjadi nada yang sedih. Seolah-olah menjadi satu nada lagu yang mensyaratkan tentang kesusahan, kesulitan. Maka di situ mereka mengatakan kalau kita membaca di dalam bahasa Inggrisnya itu, sebuah Tuhan, pulihkanlah keadaan kami sekali lagi. Pulihkanlah keadaan kami sekali lagi. Ini adalah sebuah doa. Ini adalah sebuah permohonan. Ketika mereka menyanyi pulang dengan puji-pujian, merindukan kampung halaman. Kita mengingat ya kalau kita orang-orang yang punya kampung halaman, ketika kita punya cuti untuk pulang kampung, senang atau enggak? Kita pasti senang sekali. Berapa minggu yang lalu saya pulang kampung. Wah senang sekali gitu ya. Pulang ketemu dengan keluarga, kangen sekali ketemu dengan orang tua, ketemu dengan saudara-saudara. Pulang kampung itu adalah sesuatu yang akan membawa kita penuh dengan sukacita. Tetapi bangsa Israel ini tahu, di satu sisi mereka penuh dengan sukacita. Tetapi di sisi yang lain, mereka juga bergumul. Ketika mereka pulang kampung, what next? Selanjutnya apa? Ketika mereka tiba di kampung halaman di Yehuda itu, kondisi mereka itu adalah kondisi yang mengenaskan. Kondisi Yehuda itu atau Yerusalem itu bukan kondisi yang sudah nyaman, yang sudah terbangun dengan indah. Tidak. Mereka kalau di dalam lukisan itu adalah tembok kota-kota yang sudah runtuh. Bait Allah yang sudah roboh. Mereka harus membangun kembali kota mereka. Dengan kekuatan seperti apa mereka harus membangunnya. Dengan kekuatan bagaimana mereka harus memulihkan kota, tempat tanah kampung halaman mereka. Dan bagaimana mereka harus menghidupi kehidupan mereka hari lepas hari. Ini adalah sebuah nyanyian, jeritan, doa, permohonan. Maka di situ dikatakan, Tuhan jikalau Engkau boleh menabur seperti air yang mengalir di tanah yang kering itu seperti di tanah Negeb. Ini adalah sebuah gambaran bahwa tanah Negeb itu adalah tempat di mana daerah yang paling kering di selatan Israel, yaitu di bawahnya Yerusalem. Ini adalah satu tempat yang sangat gersang. Tetapi uniknya, ketika hujan itu turun di tanah Negeb, maka aliran sungai atau air itu akan meluap dengan luar biasa. Dan di situ akan terjadi sebuah kehidupan. Pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan menjadi hidup. Maka kata menabur ini menjadi sebuah gambaran. Bahwa mereka ketika pulang kampung, mereka bukan hidup di tengah-tengah kenyamanan, kenikmatan hidup dengan foya-foya. Bukan. Tetapi ada sebuah gambaran tentang kerja keras yang akhirnya akan membawa hasil. Ketika Tuhan melihat mereka bekerja keras, Tuhan disitulah akan memberkati mereka. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk bekerja keras, tetapi juga menjanjikan dan memberikan buah dari kerja keras tersebut. Seorang penulis dan juga teolog yang bernama C.S. Lewis, dia mengatakan begini, Tuhan seringkali mengizinkan kita untuk mengalami masa-masa sulit, atau bahkan mengalami titik terendah di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya Tuhan itu mau memberikan sebuah pelajaran kepada kita, yang sebenarnya pelajaran itu tidak bisa dipelajari dengan cara yang lain kecuali dengan caranya Tuhan. Nah, di dalam setiap usaha kita, Tuhan itu memiliki maksud yang baik. Bahkan di dalam titik-titik terendah di dalam hidup kita sering kali menjadi tempat di mana kita mengalami pertumbuhan rohani terbesar. Meskipun pada saat itu terasa sangat menyakitkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Jikalau kita merenungkan hidup kita saat ini, apakah kita percaya Tuhan telah melakukan hal-hal yang besar di dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita salah melihat cara Tuhan itu bekerja karena kita memakai kacamata kita sendiri. Nah, saya mau memberikan contoh seperti ini. Jikalau kita melihat gambar ini, mungkin kita hanya melihat sebuah barang-barang yang tidak ada gunanya. Mungkin ini adalah barang-barang yang sebagian besar juga ada di gudang-gudang kita. Itu mungkin ada telepon kuno, ada mesin tik, ada buku-buku bekas, ada banyak peralatan-peralatan. Nah, ini adalah sebuah kumpulan daripada barang-barang bekas yang jumlahnya kurang lebih 3.000 item. 3.000 item. Ketika kita melihat dengan caranya kita, maka kita menganggap bahwa ini barang rongsokan. Dan ini mungkin dibuang saja. Tidak ada gunanya. Karena kita memakai kacamata kita. Tetapi, jikalau kita memandang dengan kacamata Tuhan, maka sesungguhnya barang-barang yang kita anggap rongsokan itu, yang layak untuk dibuang, yang tidak ada gunanya. Tetapi ketika kita berada di posisi yang tepat, dengan kacamata Tuhan, maka ini memberikan sebuah gambar yang begitu luar biasa. Nah, ini adalah sebuah seni yang disebut seni aniformosis. Dan ini adalah sebuah wajah daripada mantan Presiden Ceko yang bernama Václav Havel. Dan ini adalah pajangan yang ada di Bandara Internasional Republik Ceko. Dan benda-benda yang jumlahnya 3.000 item ini, itu adalah benda-benda yang berkaitan dengan hidup daripada mantan Presiden Václav Havel ini. Dari sudut pandang yang berbeda, kita akan melihat ini tidak ada gunanya. Tetapi ketika kita berada di posisi yang tepat, kita tahu ini adalah sebuah karya yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, sekalipun kita mengalami masa-masa yang tidak mudah, percayalah, mari kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita mata, seperti mata bagaimana cara Tuhan memandang. Kagumilah bagaimana Tuhan telah menolong saudara di masa lalu. Dan percayalah kepada Tuhan untuk melakukannya lagi. Sebab seperti kata pemazmur di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6 dia mengatakan, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan dengan menangis sambil membawa benih untuk ditabur akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ketahuilah bahwa Tuhan sanggup mengubah kesedihan, pergumulan, air mata kita menjadi sebuah sukacita. Jika kita memahami akan hal ini, maka pasti kita tidak akan henti-hentinya. Kita akan terus-menerus bersyukur terus-menerus di dalam Tuhan. Unstoppable thanksgiving to the Lord. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kutipan seorang novelis yang bernama Robert Louis Stevenson, dia mengatakan begini. Seorang yang berhenti atau yang bahkan tidak pernah mengucap syukur, maka sesungguhnya orang itu tertidur. Atau dengan kata lain, orang itu sesungguhnya lebih baik mati. Mari kita belajar menjadi orang yang telah mengalami kasih Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan yang telah Dia berikan melalui anaknya Yesus Kristus buat kita. Pengalaman kita, perjumpaan kita bersama dengan Allah di masa yang lalu. Allah tetap memelihara kita di masa ini maupun di masa yang akan datang. Tangannya yang tidak kelihatan itu terus akan menyertai kita, membimbing kita. Sehingga hidup kita adalah hidup yang terus-menerus bersyukur. Dan bersyukur tak henti-hentinya kepada Dia yang telah memelihara kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Siapakah kami ya Tuhan? Di tengah-tengah kehidupan yang
sangat tidak mudah. Ketika kami dahulu belum mengenal Engkau, atau bahkan ketika kami percaya kepadamu, hidup kami penuh dengan pemberontakan. Hidup kami seringkali melawan Tuhan. Tetapi Tuhan menarik kami kembali, supaya kami dipulihkan. Oh Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang telah memulihkan kami. Ajar kami ya Tuhan, supaya mengagumi akan karya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Dan ketika hidup kami saat ini di tengah-tengah pergumulan, Tuhan kami percaya Engkau akan melakukannya lagi buat kami. Karena kasih setia-Mu tidak pernah berubah. Tuhan, biarlah ketika kami menabur dengan air mata, tetapi kami percaya kami akan menuai dengan sorak-sorai. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan kami, mengingatkan kami, dan menghibur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.